Mahasiswa ini mewakili suara siapa sih? Apakah mewakili suara kalian, teman-teman? Heboh. Ini ada ultimatum dari para BEM mahasiswa yang memberikan ultimatum ke pemerintah harus ada perubahan 18 hari. Kalau enggak, mereka mengancam akan terjadi reformasi jilid kedua. Aduh, ini gimana menurut pendapat kawan-kawan? Mari kita tonton videonya terlebih dahulu, teman-teman. Berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Pada sore hari ini, mohon maaf karena kami hanya membawa masa hanya sedikit, karena ini diinisiasi oleh rasa keresahan kami soal bagaimana ekonomi kita saat ini sedang berjalan. Di sini kami dibersamai oleh Aliansi BEM SI, kami mewakili Aliansi BEM seluruh Indonesia untuk wilayah Jawa Tengah, tanpa dibersamai oleh kampus-kampus Gajah di Semarang. Cuma kami yakin dengan kehadiran kami pada hari ini tidak mengurangi sedikit pun bagaimana tekanan yang kami berikan kepada bangsa. Guys, gimana nih setelah menonton video ini? BEM, para mahasiswa menuntut pemerintah supaya ada perubahan dan memberikan tenggat waktu 18 hari saja. Kalau enggak, mereka mengancam akan terjadi demo parah-parahan dan ada ancaman reformasi jilid kedua. Aduh, ini rakyat Indonesia sudah pintar sekarang. Nggak mungkin terprovokasi dengan narasi-narasi sesat seperti yang dilakukan oleh mereka. Rakyat Indonesia sudah pintar mana yang baik, mana yang memang merugikan rakyat sendiri. Tahu sendiri kan, gimana kejadian 98 itu bagaimana mencekamnya ekonomi Indonesia. Pastinya mayoritas masyarakat Indonesia ogah terjadi terulang kembali kejadian kelam seperti itu. Atau gimana kalau menurut kalian, teman-teman? Komen-komen di bawah. Kecuali kita ingin jadi bagian dari kelompok pengecut dan pengkhianat bangsa. Guys, beberapa hari ini tiba-tiba beredar poster, komentar, dan narasi seruan reformasi jilid 2. Seolah-olah situasi hari ini itu udah kayak tahun 98. Pertanyaannya, orang-orang yang bikin narasi ini benar-benar paham gak sih apa yang terjadi tahun 98? Mereka memikirkan tidak ya dampak dari seruan provokasi untuk membuat gerakan ini. Kita harus belajar dari luka 98. Ekonomi hancur sehancur-hancurnya. Rakyat di bawah tambah susah. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Kekacauan terjadi di mana-mana. Penjarahan, bisnis bangkrut. Dan sampai hari ini, luka sosial yang ditinggalkan belum juga sembuh. Di saat negara di berbagai belahan dunia berlomba-lomba menjaga stabilitas, kita di sini hampir setiap hari terprovokasi dengan narasi yang tidak objektif. Kita justru senang sekali memproduksi kegaduhan. Tidak ada pemerintah yang sempurna, teman-teman. Silakan kritik jika ada kebijakan yang salah. Tapi jangan selalu mengglorifikasi reformasi 98 sebagai satu-satunya solusi politik. Sebab pasti yang harus membayar mahal adalah rakyat kecil di bawah sana. Dan kita semua yang akan menanggung akibatnya. Yang diuntungkan siapa? Ya mereka-mereka yang tidak ingin bangsa ini maju. Mereka yang tidak suka kita jadi bangsa besar yang mandiri. Tolong tetap waras dan jangan terprovokasi, teman-teman. Negeri ini terlalu mahal untuk dijadikan eksperimen kemarahan. Kecuali kita ingin jadi bagian dari kelompok pengecut dan pengkhianat bangsa. Ini pendapat saya. Jangan lupa follow. Silakan diskusi kelompok. Sangat setuju dengan pernyataan yang seperti ini. Nggak mungkin kan kita mau dibodohi sama mereka. Apalagi ikut terprovokasi dengan narasi-narasi mereka. Kita harus jaga keutuhan NKRI. Pemerintah itu tidak ada yang sempurna. Boleh kita mengkritik. Tapi bukan gini caranya. Ini bukan solusinya, teman-teman. Dampaknya sangat parah sekali. Waduh, ini para mahasiswa mewakili kepentingan siapa? Kenapa selalu ancamannya reformasi jilid kedua? Selalu mengait-ngaitkan di reformasi 98. Kejadian kerusuhan itu. Ada apa, teman-teman? Coba menurut kalian. Komen-komen di bawah ini. Saya ngajak teman-teman, saya udah keliling di beberapa tempat untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid 2. Karena seluruh syarat kehancuran itu bagi saya sudah lengkap. Waduh. Kita punya krisis politik dan demokrasi, dan yang akan terjadi menurut Pak Purbaya, potensi krisis ekonomi. Dua hal ini kalau bertemu dan gagal untuk kita batalkan, saya rasa kita akan mengalami hari yang tidak pernah kita harapkan. Berarti apa yang menurut kamu urgent harus dilakukan khususnya terkait ini sikap kamu terhadap MBG ini ya? Kalau
persoalannya lebih jauh di luar persoalan MPG, tapi dalam persoalan relasi antara rakyat dengan pemerintah, saya ngajak teman-teman, saya udah keliling di beberapa tempat untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid 2. Kita mulai imajinasi ke sana. Karena seluruh syarat terjadi reformasi itu sudah lengkap. Ada kemunduran demokrasi, ada krisis politik, dan yang akan menjelang mungkin adalah krisis ekonomi. Bagi saya akan sangat berbahaya ketika seluruh krisis itu terjadi dan rakyat, dalam hal ini juga mahasiswa, itu belum siap. Tio, kamu bilang reformasi jilid 2. Kalau habis dari sini kamu diundang Pak Presiden ketemu gimana? Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi nggak usah bicara kalau, kita sudah pernah nolak itu. Bagaimana kalau kemudian pemerintah berusaha membuka pintu atas kritik kamu itu dengan cara ngajak ngobrol tadi? Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi nggak perlu ketemu lah ya. Lewat podcast. Nanti tolong Pojok Rapat. yang nanti tolong. Ini juga salah satu orang nih teman-teman yang memprovokasi, yang mengajak untuk reformasi jilid kedua, Tio. Aduh, ini ada apa nih teman-teman? Ada apa dengan si Tio ini? Sosok banget ini dia teman-teman. Wajar saja kalau kita curiga kan, kenapa mereka kekeh sekali menyebarkan narasi-narasi ancaman seperti ini. Yang dilontarkan oleh Tio tadi nih teman-teman, sangat berbahaya dengan keutuhan NKRI, di mana pemerintah saat ini berjuang keras untuk menyatukan keutuhan, bagaimana untuk semuanya demi kepentingan rakyat umum. Tapi mereka ini malah bikin gaduh, bikin masalah. Narasi mereka ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Komen-komen di bawah ini. Namanya pengkhianat bangsa, apa so pinter, apa ada yang bayar nih? Ini mahasiswa beri target 18 hari ancam demo reformasi jilid 2, katanya kalau rupiah itu masih melemah, masih 18.000. Emang dengan reformasi jilid 2 itu solusi dari segala hal? Udah deh, jangan sok-sokan, jangan bikin narasi sana sini untuk menghancurkan bangsa ini atau juga memecah belah bangsa ini. Petani udah makmur, terus BBM juga nggak terlalu naik-naik amat teman-teman, bahkan nggak naik sih ya. Dan pemerintahan saat ini juga baru menjabat 1,5 tahun ya, belum 2 tahun mau direformasi jilid 2. Biasanya orang-orang yang jujur di Indonesia itu akan disingkirkan. Berarti orang yang mau disingkirkan itu bagus teman-teman. Jadi jangan sampai nih terprovokasi oleh mahasiswa-mahasiswa ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Kita diskusi di kolom komentar ya. Memang agak terasa konyol teman-teman. Dan sangat konyol dengan narasi mereka, dengan provokasi mereka. Yang mengatakan bahkan memberikan tenggat waktu ke pemerintah 18 hari. Yeay. Emang kalian itu siapa? Hah? Berani mengultimatum pemerintah yang sah. Bikin keributan, bikin provokasi, kemudian kegaduhan mahasiswa. Ini tenggat waktu 18 hari, ancam demo reformasi jilid 2. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Ini gimana kalau menurut pendapat kalian dengan para mahasiswa? Biasanya mahasiswa itu mewakili suara rakyat. Tapi kali ini mereka tidak mewakili suara rakyat. Tidak mewakili suara masyarakat. Ada aja ya gebrakannya negara kita nih, reformasi jilid 2. Emang kalau reformasi jilid 2, Prabowo dilengserkan, semua permasalahan negara kita ini langsung selesai. Rupiah langsung menguat, korupsi langsung hilang, negara kita bim salah bim jadi negara maju. Enggak kan? Iya, Prabowo itu emang gak sempurna. Tapi gue meyakini Prabowo sedang kerja keras mati-matian buat rakyatnya. Kecintaannya, niat baiknya, ketulusannya buat bangsa ini gue gak pernah ragu sedikit pun. Dan kita nggak boleh denial, negara kita ini negara yang sangat-sangat bobrok. Korupsi merajalela di mana-mana. Ya, korupsi mengakar, mendarah daging dari level atas sampai level bawah. Mafia di segala sektor, oligarki. Dan di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang bermental maling, atau bahkan kita sendiri yang bermental maling. Lalu pertanyaannya, apakah memperbaiki negara yang sangat bobrok ini cukup dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun? Gak bisa. Bahkan presiden yang 10 tahun memimpin negara kita aja gak bisa menyelesaikan semua permasalahan di negara kita ini. SBY, Jokowi itu adalah presiden yang gue gak milih, bukan pilihan gue. Tapi gak pernah sekalipun gue berharap adanya reformasi dan melengsarkan mereka. Karena gue tahu, belajar dari sejarah 98, ketika negara kita chaos, bukan para elit-elit yang menderita, tapi gue, kalian, rakyat di level bawah yang akan paling menderita. Nah, sekarang udah paham kan resiko besar yang dialami. Bukan para elit,
yang menderita dengan adanya nanti reformasi atau kekacauan, chaos, demo besar-besaran seperti itu. Kita harus mengambil pelajaran penting, pelajaran berharga kejadian 98 yang silam. Yang menderita itu rakyat, yang menderita itu masyarakat kecil. Kalau para elit mah, para tokoh-tokoh mah, itu mereka nggak masalah sama sekali. Itu mereka nggak mengalami sama sekali. Kita masyarakat kecil yang mengalami nasib naas jika terjadi chaos di negara kita. Maka oleh sebab itu jangan mudah terprovokasi. Solusinya bukan reformasi jilid 2. Enggak. Harus berani kita mengatakan tolak reformasi jilid kedua. Atau gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.